Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terputus walaupun hanya sekejap mata. Dan sebelum dikumandangkan azan maghrib, alhamdulillah Allah turunkan nikmatnya berupa hujan, dan selayaknya bagi kita bersyukur. Terlebih di beberapa hari terakhir ada asap yang menyesakkan nafas kita, dada kita, dan ini salah satu nikmat Allah, meskipun hanya bukan untuk itu saja manfaatnya, juga untuk manfaat-manfaat bagi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam yang berbahagia ini, di tanggal 6 Rabiul Akhir tahun 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 Oktober tahun 2023 Masehi, kita melanjutkan pelajaran kajian tematik kita. Karena jadwal kita berjumpa di sini yang sudah ditentukan oleh pengurus Masjid Ubay bin Ka'ab itu setiap Jumat pekan ketiga. Namun terkadang ada hadir sesekali untuk menggantikan salah seorang guru kita yang berhalangan hadir. Sebelum kita memulai, bahwasanya pembahasan kita ini yang topiknya sebab-sebab keselamatan di hari kiamat adalah pembahasan yang sangat agung, yang akan membahas tentang bagaimana kita, seorang hamba Allah yang sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Karena tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berikut beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang kita nukilkan, bisa dilihat di modul yang ada di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, tentang dahsyatnya hari kiamat. Kita membawakan beberapa ayat dan satu hadis pada ketikan ini. Ini akan menggambarkan bagaimana dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Yang pertama, di dalam surah Al-Baqarah ayat 123, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kamu pada suatu hari saat seseorang tidak dapat menggantikan orang lain sedikit pun.
wala yuqbalu minha adlu wala tanfa'uha syafa'atu wala hum yunsarun. Tidak akan diterima suatu tebusan darinya, tidak akan memberi manfaat syafaat apapun bagi dia, tidak pula mereka akan ditolong. Ini keadaan bagaimana kondisi di hari kiamat kelak. Karena syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. La yashfa'u indahu illa bi'idnih. Dalam surah Al-Baqarah ayat kursi, karena tidak ada yang memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat kita butuhkan di hari akhirat kelak. Syafaat para nabi, malaikat, orang-orang beriman, teman-teman soleh. Dan syafaat tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau itu tidak diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermanfaat syafaat jika itu tidak diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain dalam surah Al-Hajj ayat 1 sampai ayat 2, ayat pertama yang kedua, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Rabbmu. Diperintahkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, sangat dahsyat. Ini salah satu kekeliruan, kadang ketikannya tanda-tandanya tidak ada ditandakan. Terkadang perbedaan karena kendala menyusunnya, kadang satu ayat dengan ayat yang lain tidak dipisahkan. Yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha. Pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, semua wanita menyusui anaknya. Ketika sedang menyusui anaknya, lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan semua wanita yang hamil gugur kandungannya. Bayangkan dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Wa taran nasu sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Bagaimana orang kalau keadaan mabuk goyang-goyang padahal mereka tidak mabuk, karena goncangan yang sangat dahsyat di hari kiamat. Walakinna 'adzaballahi syadid. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Kalau kita pelajari lebih dalam, kita buka tafsirnya, maka tergambarkan bagaimana dahsyatnya peristiwa hari kiamat yang menakutkan, yang sangat menakutkan. Kita menganggap ayat-ayat yang baru saja dibacakan itu biasa, karena pertama, pendalaman ilmu kita tentang hari kiamat, iman terhadap hari kiamat masih belum kokoh. Kita memang sudah alhamdulillah mempelajarinya, tetapi belum menghujam di hati kita. Nanti akan kita bawakan di tulisan ini, di ketikan ini, bagaimana keadaan seseorang yang khawatir, bahkan para sahabat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu khawatir tentang bagaimana keadaan di hari kiamat kelak. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-Muzammil ayat 17, fa kaifa tattakuna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Bagaimana mungkin kamu bisa bertakwa sementara kamu tetap kafir kepada hari kiamat yang ketika itu hari tersebut yawman yaj'alul wildana shiba, yang menyebabkan anak-anak beruban karena saking takutnya memutih rambut anak-anak. Yang tadi dalam surah Al-Hajj, keguguran wanita yang hamil dan melalaikan bayinya ketika sedang menyusui.
Di ayat yang lain dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, akhillahu yawma idzim ba'duhum li ba'din adu. Teman-teman akrab ketika pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Illal muttaqin, kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi semuanya, apapun bentuk hubungan ketika di dunia, di akhirat mereka saling bermusuhan. Saling bermusuhan, kecuali yang kekal persahabatan adalah bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tersisa beberapa ayat dalam surah Abasa ayat 34 37 pada ketikan kita, modul yang ada pada bapak-bapak, ibu-ibu, yang sebagian kita mungkin menghafalnya dalam surah Al-Basa ini. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banih, dari istri dan anak-anaknya, likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Ini yang kita bawakan pada ketikan beberapa ayat menggambarkan bagaimana keadaan dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Sebenarnya masih banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang hari tersebut, yang semua kita pasti akan melaluinya. Bahkan di dalam juz Amma, juz yang ke-30 itu mengkisahkan banyak ayat-ayat, surah di dalam juz Amma tersebut mengisahkan tentang bagaimana keadaan di hari kiamat. Izas sama'un fatarat, izas sama'un syaqqat, itu bagaimana keadaan langit terbelah. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Bagaimana manusia ketika itu seperti aneh-aneh, dan gunung yang kokoh itu berterbangan seperti kapas. Itu gambaran sedikit peristiwa yang akan kita alami semuanya bagi hamba Allah semuanya, tanpa kecuali kejadian-kejadian yang sangat menyeramkan. Kejadian-kejadian yang sangat menyeramkan. Di dalam hadis disebutkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan ghurla. Manusia kelak pada hari kiamat akan dihimpun, akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dan dalam keadaan tidak berkhitan. Kalau kita lanjutkan apa yang hadir di benak Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sama yang sebagaimana kita memikirkan ketika mendengar hadis ini. Qultu ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'a. Lalu aku penasaran, lalu aku tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ummul Mukminin, laki-laki, perempuan dan laki-laki digabungkan dalam keadaan seperti itu. Yanzuru ba'duhum ila ba'd. Otomatis sebagian yang lain akan memperhatikan, melihat yang lainnya. Otomatis akan melihat bagaimana keadaan laki-laki atau perempuan, terutama bagi laki-laki. Otomatis ini sesuatu aurat perempuan. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayyanzura ba'duhum ila ba'd. Wahai Aisyah, perkaranya lebih besar
dari hanya sekedar melihat pada aurat satu sama lainnya. Mungkin tidak hadir bagi kita kalau tidak kita beri contoh. Misalnya ada seseorang, bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang mandi, ini di kamar mandi, sabun, terjadi gempa. Otomatis itu tidak tahu keadaan, langsung lari berhamburan keluar dalam keadaan bersabun ketika mandi. Itu baru gempa di dunia. Bagaimana keadaan di akhirat yang kita, bapak-bapak, ibu-ibu, perempuan dan laki-laki itu tidak memikirkan aurat lagi. Karena mereka memikirkan bagaimana keadaan mereka, bagaimana mereka akan selamat ketika ditegakkan hisab. Di hadis yang lain bahwasanya matahari itu jaraknya 1 mil. Keringat sebagian manusia itu ada sampai betisnya, sampai lututnya, dan bahkan ada yang menenggelamkannya. Itu keadaan bagaimana kita dibangkitkan. Dan di hadis Syafatul Uzma, bagaimana manusia ketika itu sudah lama mereka berkumpul di Yaumil Mahsyar, lalu mereka mendatangi Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul yang pertama. Lalu Nabi Nuh menolaknya, bahwasanya Nabi Nuh sudah melakukan suatu dosa yang dia meminta kepada Allah, berdoa agar diberikan azab kepada kaumnya. Maka pergilah manusia kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti itu juga Nabi Ibrahim juga menolak Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad SAW menuju aras Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah aras dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang diilhamkan, yang tidak pernah Nabi SAW memujinya ketika di dunia, memuji Allah Subhanahu wa taala. Sampai waktu yang cukup lama, maka Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Lalu Nabi SAW angkat kepala, difirmankan, jika meminta maka akan diberi, dan apabila meminta syafaat maka akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Itu baru mulai ditegakkan hisab, yang dikenal dengan syafaatul uzma, syafaat yang besar. Masyarul muslimin wal muslimat rahimanillakumullah. Jadi masih banyak nas-nas yang menjelaskan itu. Diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad bahwasanya setelah Rasulullah SAW wafat, maka Umar ketika suatu kejadian bertatap muka dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, lalu diucapkan salam. Utsman ketika itu tidak menjawab salam dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana perasaan kita ketika saudara kita atau saudari kita mengucapkan salam, lalu kita mengucapkan salam kepadanya, lalu dia tidak menjawab? Bagaimana perasaannya? Kalau kami pribadi pernah merasakannya, pengalaman sama-sama belajar sekitar tahun 2005 atau 2006, belajar, sama-sama belajar. Awalnya kita sama-sama gurunya. Pergi ke, dahulu ada kajian Ustadz kita, Ustadz Abu Zubair, di Jalan Bakti Masjid Al-Iman. Lalu ada kajian juga di Masjid Umar Sahih Bukhari. Di Gobah Unri Masjid Akramun Nas ada kajian Ustadz kita Armen rahimallahu taala, kitab Riyadhus Shalihin. Dan di Marpoyan di Masjid Al-Madinah Jalan Ampi, Ustadz kita Ustadz Maududi ada kajian Sahih Muslim. Awalnya kita sama. Ketika itu alhamdulillah ada kendaraan sepeda motor lama, dijemput ke rumah teman ini. Kita jemput, pulang kajian kita antar. Di berlalunya hari, akhirnya yang teman ini sama-sama awal-awal mengaji
rupanya mengaji ke guru yang lain. Suatu saat berjumpa, ketika itu ana ucapkan salam, assalamualaikum. La kalam wala salam, tidak dijawab. Mau nangis rasanya. Padahal dahulu sama-sama mulai belajar, masih awal-awal mengaji. Ada apa ini? Apa yang salah? Rupanya sudah sejak belajar dengan guru itu, selain belajar sama gurunya, rupanya ditahzir semuanya. La haula wala quwata illa billah. Jadi kondisinya bagaimana kita mengucapkan salam tidak dijawab, itulah yang dirasakan oleh Umar. Lalu Umar pun ketika itu datang Abu Bakar, maka dikadukan bahwa begini, saya mengucapkan salam tadi tidak dijawab oleh Utsman. Lalu didatangilah Utsman, ditanya oleh Abu Bakar, apakah benar begini? Ketika berpas-pasan, bertemu wajah, Umar mengucapkan salam, engkau tidak menjawabnya wahai Utsman. Utsman menyangkal, tidak, Umar tidak terdengar olehku, atau Umar tidak mengucapkan salam kepadaku. Terjadi ini bagaimana yang ini mengatakan mengucapkan salam, yang ini mengucapkan tidak mengucapkan salam. Lalu Abu Bakar tetap membenarkan Utsman karena mungkin ada sesuatu yang dipikirkan oleh Utsman bin Affan. Karena ada sesuatu yang dipikirkan oleh Utsman bin Affan. Lalu ditanyakan, apa perihal yang sedang engkau pikirkan? Jadi kalau kita berpikir, terkadang badan jasad kita memang ada, tetapi seolah-olah pikiran kita entah kemana-mana. Itu pernah kita mengalaminya terkadang. Padahal kita ada hadir di sini. Dan di kajian pun kadang ada juga seperti itu kejadiannya, jasadnya ada di masjid ini, tapi pikirannya entah kemana-mana. Nanti ini pergi ke sini. Jasadnya di tempat kajian, rupanya angan-angannya, pikirannya sudah melayang-layang ke keliling Pekanbaru atau suatu makanan yang akan dibeli. Jadi pas ini ditanyakan tentang keselamatan yang dipikirkan, maka dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwasanya keselamatan itu barang siapa yang menerima dariku sebagaimana yang aku tawarkan kepada pamanku Abu Thalib, maka kalimat itu membuatnya selamat di akhirat. Jadi kalimat itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ketika Nabi SAW, pamannya Abu Thalib sakarat, dan ini dijelaskan di dalam hadis yang lain Sahih Bukhari, bahwasanya Nabi SAW meminta pamannya, ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, yang nanti ungkapan Abu Thalib itu Nabi SAW yang akan menjadi saksi di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun akibat teman yang buruk, datanglah pembesar-pembesar yang lainnya, apakah engkau kafir dengan agamanya Abdul Muthalib, sehingga akhirnya tidak jadi mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ini bagaimana keadaan Utsman yang khawatir tentang keselamatannya di akhirat. Padahal manaqibnya Umar ditulis di dalam kitab-kitab hadis. Kedudukan, keutamaan Utsman bin Affan, bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan tidak ada yang membahayakan Utsman setelah hari ini. Setelah Utsman menginfakkan hartanya untuk jalan Allah, untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau di riwayat yang lain, malaikat malu kepada Utsman, dan Utsman juga digelari dengan Zunurain, yang memiliki dua cahaya. Masih tetap khawatir dengan keselamatannya di akhirat. Dan salah satu Khulafaur Rasyidin, Khalifah Rasyidin yang ketiga, Utsman bin Affan. Keutamaan Utsman kita mengetahuinya, tetapi tentang keselamatan di akhirat khawatir Utsman bin Affan. Lalu bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Kita banyak dosa, amalan yang sedikit itu belum tentu ikhlas. Apakah kita tidak khawatir dengan keselamatan kita di akhirat? Kemudian di riwayat yang lain, Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya
menceritakan bahwasanya Abdullah bin Rawahah melihat istrinya menangis. Maka istrinya menjawab, maka apa yang membuat aku menangis sebagaimana engkau yang juga membuatnya menangis, yaitu ketika mengingat ayat di dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Maryam ayat 71, 72, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma tunajjil alladzina taqaw wa nadaruz zalimina fiha jithiya. Yang artinya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, maksudnya neraka. Setiap kita akan mendatangi, akan melewati di atas neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ketika melintasi sirat, di bawahnya itu neraka. Dan di riwayat itu dijelaskan ada kail-kail yang akan, semacam kail yang akan mengkail orang yang melewatinya. Ada yang melewatinya seperti cepat, seperti angin, seperti kilat. Ada yang berlari, ada yang terkadang terjatuh hampir sampai ke ujung, akhirnya terjungkir ke neraka jahanam. Begitulah keadaan sebagian orang, berbeda-beda sesuai dengan keimanan dan amal solehnya ketika di dunia. Abdullah bin Rawahah khawatir apakah ia termasuk yang diselamatkan dari neraka atau yang tinggal dalam keadaan berlutut di neraka. Abdullah bin Rawahah, siapa yang ingat dengan sahabat ini? Selain Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawahah juga dikenal dengan baik syairnya. Beliau termasuk syahid ketika perang Mu'tah di daerah Syam, ketika itu melawan pasukan Romawi. Pasukan pertama dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Ketika Zaid bin Harithah gugur, maka komando perang diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib, bin Abi Thalib. Dan ketika Ja'far itu syahid, terbelah, Ja'far itu terbelah dua. Itu salah satu gelar Ja'far At-Tayyar. At-Tayyar istilahnya dia, kata Nabi SAW, terbang, karena terbelah dua seperti sayap burung, terbang ke surga. Lalu yang ketiga, komando panglima perang diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Ini sama kejadiannya, juga syahid ketika perang Mu'tah tersebut. Dan terakhir baru diambil oleh pedang Allah Khalid bin Walid. Kita masuk ke poin pembahasan kita. Ini mau azan baru muqaddimah. Ada 9 sebab yang kita nukilkan di sini, sebenarnya banyak. Bagaimana nih, sebentar lagi azan. Kita baca cepat-cepat seperti biasanya. Di antara sebab-sebab yang akan diperoleh keselamatan bagi seorang hamba Allah, yang pertama, dan ini yang paling utama, yaitu tauhid atau akidah yang sahihah. Akidah yang bebas dari kesyirikan. Karena ancaman kesyirikan itu salah satunya di firman Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa saja yang mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah akan mengharamkan surga baginya. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu penolong seorang pun. Dalam surah Al-Maidah ayat 72. Keselamatan di akhirat itu ada dua, dibagi dua. Keselamatan yang hakiki itu bagi hamba Allah yang sempurna, maksudnya tidak
masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tanpa hisab dan tanpa azab. Telah kita singgung di perjumpaan kita di malam Ahad 2 pekan yang lalu, kajian di sini juga. Itu bagi yang pertama tidak minta diruqyah. Yang kedua tidak berobat dengan kai. Yang ketiga tidak melakukan tatoyur. Dan yang keempat wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb-nya lah mereka bertawakal. Itu syarat bagi seorang hamba yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Lalu ada keselamatan dari kekalnya neraka. Itu bagi setiap hamba-hamba Allah yang beriman, walaupun keimanan itu hanya sebesar biji sawi, maka itu akan menyelamatkannya tidak kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia berdosa besar. Meskipun berdosa besar, akan tetapi ampunannya yaitu dengan diazab di api neraka untuk mendapatkan ampunan. Setelah itu baru dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi, qala Allah tabaraka wa taala. Sudah azan? Atau kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan. Fadal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd.
Di dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi, qala Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, ana aghna syuraka'i 'anil syirk. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, maka siapa yang beramal lalu dia mempersekutukan aku dengan yang lain dalam amalan tersebut, taraktuhu wa syirkah, maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Allah tidak akan menerima amalan yang di situ terdapat sesuatu walaupun itu hanya debu-debu riya, sum'ah, maka Allah tidak akan terima. Allah akan biarkan dengan sekutu. Maksudnya misalnya kita menginginkan pujian dari siapapun, maka Allah tidak akan berikan ganjaran di akhirat. Allah akan berikan di dunia berupa pujian dari yang diinginkan oleh orang tersebut. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, mengkhawatirkan ia dan keturunannya di hari kiamat kelak dari kesyirikan, dari penyembahan berhala yang Allah abadikan dalam surah Ibrahim ayat 35, wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza balada amina. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri Mekah, Mekah Mukarramah, negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkanlah aku, wa baniya an na'budal asnam, aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Di sini kita nukilkan suatu bait pepatah Arab, tarjun najah walam tasluk masalikaha. Anda mengharapkan keselamatan, akan tetapi Anda tidak mengikuti jalan-jalan keselamatan yang mengantarkan keselamatan tersebut. Inna safinata la tarji alal yabas. Sesungguhnya perahu itu, kapal itu tidak berjalan di daratan. Mustahil seseorang ingin selamat tetapi tidak menempuh jalan keselamatan tersebut. Dia tidak mengokohkan tauhidnya, tidak menjauhi kesyirikan, tetapi dia ingin selamat katanya. Seperti itu juga mustahil, tidak akan mungkin kapal bisa berlayar di daratan. Di antara sebab-sebab mendapatkan keselamatan di akhirat yang kedua, yaitu serius dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah Nabi tercinta, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi siapa yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti Rasulullah SAW dalam segala hal, baik itu zahir maupun batin, dan ancaman bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam ibadah, dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ancam dalam surah Al-Ghathiyah, wujuhu yauma idzin khashi'ah, pada hari itu banyak wajah yang tertunduk hina, amilatun nasibah, karena dia telah beramal, telah bekerja keras, lagi kepayahan, tasla naran hamiyah, mereka memasuki api yang panas, neraka. Ayat ini dalam surah Al-Ghasiyah menceritakan orang-orang yang sudah susah-susah beramal soleh, yang sudah susah payah ketika dunia, namun amalan itu sia-sia. Amalan itu sia-sia di akhirat kelak, karena amalan itu menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di
disebutkan di kajian-kajian di tempat lain, masjid lain, bid'ah, besok nggak diundang lagi ustaz. Ini ustaz bid'ah-bid'ahkan nih. Jadi pernah waktu itu membahas, ada kajian di masjid umum, waktu itu kita diberi kesempatan, memang susah juga. Yang amalan ini tidak sesuai, tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Agak panjang kalimatnya. Sebenarnya kalau bid'ah itu sudah selesai itu. Tapi ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Dicari kalimat-kalimat yang sebenarnya itu artinya bid'ah. Tetapi sebagian kaum muslimin, sebagian besar itu tidak menyukai kalimat, fobia terhadap bid'ah itu. Padahal itu tidak sesuai dengan contoh Nabi. Itu dah bid'ah. Apalagi kalau fa inna husdakal hadis kitabullah. Ini orang salafi wahabi nih. Muqaddimahnya itu innal hamdalillah. Ini orang salafi wahabi main bid'ah-bid'ahkan gitu. Manusia dalam hal ini terbagi dua. Yang pertama, ada yang mencintai maksiat. Dalam amalan ada yang mencintai maksiat. Karena telah dijebak oleh syaitan, terpengaruh oleh syaitan, akhirnya melakukan kemaksiatan. Yang kedua, mencintai ketaatan, cuman dijebak syaitan juga dengan melakukan bid'ah. Itu makanya kata ulama terdahulu, kalau tidak salah Sufyan Ats-Tsauri, bahwasanya bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Karena orang yang melakukan maksiat itu mudah taubatnya. Dia tahu bahwa ini perbuatan yang maksiat, tetapi pelaku bid'ah itu susah taubatnya. Karena seolah-olah amalan itu dia sedang mendekatkan diri kepada Allah, seolah-olah itu ibadah. Padahal itu tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan di akhirat dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Ya, perasaan baik, perasaan ini kan baik, ini kan tidak apa-apa, ini kan bagus, tetapi tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Perhatikan dalam surah Al-Kahf ayat 110, di akhirnya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Jadi amal soleh di sini yaitu syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, itu adalah ikhlas. Itu adalah ikhlas. Jadi dua syarat itu bagi siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, hendaklah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita berikan ketikan yang dihitamkan, mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita semua penduduk surga. Jadi dari ayat ini, maka inilah tuntunan dari dua kalimat syahadat, bahwasanya pertama, kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, syahadat Muhammad Rasulullah, kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti Nabi SAW, tidak mengikuti orang banyak, tetapi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik bin Anas itu imam ahlu sunnah, imam darul hijrah, imam di kota Nabi, dan di antara imam mazhab, salah seorang guru dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya sunnah Nabi itu ibarat bahteranya Nuh, bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Barang siapa yang menaikinya, maka dia akan selamat, sebagaimana orang yang ikut ketika terjadi azaban, yaitu banjir bandang di zaman Nabi Nuh, yang bagi yang naik ke bahtera Nuh itu selamat. Begitu juga dengan sunnah Nabi SAW. Barang siapa yang beramal sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka dia juga akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Berkata Al-Junaid, seorang ulama mutaqaddimin, semua jalan menuju surga itu sudah tertutup kecuali jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali membuka pintu surga.
Lalu yang ketiga, taat pada Allah, taat pada Rasulnya, takut pada Allah dan takwa pada Allah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 52, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun." Yang artinya, dan barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Di dalam ayat ini ada 4 poin yang bisa kita perinci lagi. Yang pertama, poin pertama, yang kedua, yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jika Allah dan Rasulnya telah memerintah, maka jangan dibantah, jangan ragu, segera amalkan dan jangan diundur-undur. Karena sifat menunda-nunda merupakan talbis dari iblis. Itu adalah rayuan iblis. Ditunda besoklah, bentar lagi lah. Misalnya kita bangun jam 3 malam, tunggulah dulu, masih panjang, bentar lagi lah, dekat-dekat orang azan lah nanti sholat malamnya. Itu adalah rayuan dari iblis, godaan dari iblis. Maka ketahuilah, tidak ada yang menjamin kita bisa melihat matahari di esok harinya. Bagi orang mukmin, jika Allah dan Rasulnya memerintahkan, maka jawabannya seperti di akhir surat Al-Baqarah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Diriwayatkan ketika Abdurrahman bin Auf, ini salah satu potret bagaimana mereka para sahabat patuh dengan Allah dan Rasulnya. Ketika Abdurrahman bin Auf keluar dari Masjid Nabawi, ia keluar lalu mendengar Nabi SAW, ijlisu, duduklah, padahal dia di luar. Ketika itu mendengar suara Nabi di Masjid Nabawi, waktu itu belum jauh dari masjid, terdengar oleh Abdurrahman bin Auf, diterik matahari langsung duduk. Bagaimana kepatuhan para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika itu Nabi menyuruh berdiri dan lalu Nabi mendoakan, semoga Allah menambahkan kepada engkau wahai Abdurrahman ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian poin yang bisa diambil pada ayat dalam surah An-Nur ayat 52, yaitu takut, khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang Maha Pengampun dan juga azabnya pedih. Dalam surah Al-Hijr, Allah Tabaraka wa taala berfirman ayat 49 sampai 50, "Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim." Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anna adabi huwal adabul alim, dan adabku adalah azab yang sangat pedih. Di dalam surah Al-Ma'arij ayat 27, walladzina hum min adabi rabbihim musyfikun, dan orang-orang yang takut terhadap azab Rabb-nya. Jadi sudah selayaknya bagi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, murka Allah Subhanahu wa taala, dan maksiat, ketahuilah maksiat adalah salah satu perbuatan yang mengundang adab Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita nukilkan doa diriwayatkan oleh Muslim di dalam Sunan Abu Daud, Ibnu Majah, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dengan keridhaan dari kemurkaanmu, wa bi mu'aqatik min uqubatik, dengan ampunan aku berlindung kepadamu dari siksa dan kemurkaanmu, wa a'udzubika minka wa la uhsi tanaan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu menghitung pujian-pujian terhadap engkau adalah sebagaimana engkau sanjungkan untuk dirimu sendiri. Di banyak doa-doa kita berdoa kepada Allah sanjungan. Jadi Nabi SAW kalau berdoa itu awalnya dibuka dengan sanjungan. Seperti Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Dipuji Allah Subhanahu wa taala, baru faghfirli, maka ampunilah aku. Baik. Kemudian kita lanjut ke poin yang keempat. Agak cepat. Yang keempat, menjaga lisan, terasa lapang berada di rumah, dan tangisilah kesalahanmu. Ini berdasarkan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Qultu ya Rasulullah, man najah? Aku bertanya kepada Rasulullah,
wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bersabda, qal amsik alaika lisanak, jagalah lisanmu, wal yasa'ka baituk, jadikanlah rumahmu terasa luas olehmu, wabki ala khati'atik, dan menangislah karena kesalahanmu. Jadi di sini ada 3 poin bahwasanya menjaga lisan itu kita harus menjaga lisan. Di hadis yang lain, hadis Mu'az bin Jabal, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Mu'az bin Jabal, kufa alaika hadza, Nabi memberi syarat ke lisannya, jagalah olehmu ini. Di hadis Arba'in, kalau bisa dilihat nanti Arba'in nomor 29, kalau ada matan Arba'in di rumah dilihat nanti. Yang kemudian terasa lapang berada di rumah, maksudnya apabila tidak ada keperluan di rumah, maka maksudnya tidak ada kita mau keluar rumah, sebaiknya kita di rumah, karena rumah adalah benteng kita dari maksiat. Kalau sudah keluar itu banyak saja yang terlihat, banyak. Dan sekarang kita juga sangat susah di zaman ini, di era internet, terkadang tidak perlu keluar, dan itu hadir maksiat itu di rumah kita, di kamar kita. Dan kita bermohon, hadirkanlah di dalam hati kita itu bahwa Allah akan mencatat semuanya dan melihat. Dan kita harus ketahui, kita bermaksiat itu bukan kepada makhluk, tetapi kepada Allah tabaraka wa taala. Hadirkan itu dalam hati kita, maka mudah-mudahan dengan itu akan menahan kita dari perbuatan maksiat tersebut. Lalu yang ketiga dalam hadis Uqbah bin Amir ini, yaitu tangisilah kesalahanmu. Jadi tidak ada dari kita yang tidak bersalah, tidak ada dari kita yang tidak berdosa, dan semuanya kita mempunyai lembaran hitam. Mungkin di masa yang lalu, masa-masa di sekolah, di SMA, kuliah atau segala macamnya, atau dulu kita pernah bekerja di lembaga-lembaga ribawi atau segala macamnya, atau sebelum mengaji ini banyak perbuatan yang kita langgar. Dan meskipun sudah mengaji tidak menjamin seseorang itu tidak berbuat dosa. Ada saja dosa itu yang dilakukan setiap hari oleh anak cucu Adam. Maka tangisilah, merintilah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Yang kelima, meminta ampun atau istighfar terhadap dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau wahai Muhammad berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampun. Jadi tangisan itu adalah awal dari istighfar. Kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah awal kita minta ampun, lalu kita sesali, dan mudah-mudahan dengan itu Allah akan mengampuni kita. Sebab ada hadis Nabi SAW bahwasanya la tamsakun nar, tidak akan disentuh oleh api neraka 2 mata. Yang pertama, yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, takut karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berjaga di ar-ribat, di perbatasan kaum muslimin, seperti di Gaza. Dia berjaga itu di Gaza sekarang yang berkecamuk. Di perbatasan itu dia berjaga-jaga agar tentara Zionis tidak masuk. Itu matanya itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Kemudian bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ketahui di riwayat yang sahih beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Kemudian yang keenam, tidak takabur atau tidak sombong dengan amalan yang dilakukan. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yudkhil ahadam minkum amalul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmatin minallah." Tidak ada amal seorang pun yang memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga denganku. Jadi Nabi SAW juga tidak dengan amalannya, tapi kita yakini bahwasanya itu birahmatin minallah, atas rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan petunjuknya, Allah yang memberikan taufiknya kepada kita untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan taufiknya kepada kita agar menjauhi maksiat. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah anugerah murni dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Lalu
di sini kita bawa dalam surah Al-Mu'minun bagaimana ketika ayat ini didengar oleh ummul mukminin, wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillah annahum ila rabbihim raji'un, dan mereka telah memberikan apa yang telah mereka berikan berupa sedekah dengan hati penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka kembali kepada Rabbnya. Ketika ayat ini dipahami oleh ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apakah ini dari mereka yang mencuri, berzina, minum khamar ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda meluruskan pemahaman dari Aisyah radhiyallahu anha, bukan seperti itu wahai putrinya As-Siddiq. Maksudnya putrinya Abu Bakar Siddiq. Maksudnya seseorang yang khawatir terhadap amalannya di akhirat kelak, dan mereka khawatir semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, menjaga salat 5 waktu, menghalalkan yang Allah halalkan dan mengharamkan yang Allah haramkan. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala araita idza salaital maktubat wa sumtu ramadan wa halaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala zalika syai'a adkhulul jannah qala na'am, rawahu Muslim. Jadi Abu Abdullah Jarir bin Abdullah Al-Ansari bahwasanya ada yang bertanya kepada Nabi SAW. Yang bertanya ketika itu An-Nu'man Al-Qawqal, seorang sahabat Nabi SAW, bertanya bahwasanya bagaimana pendapat Anda, kabarkan kepadaku apabila aku mengerjakan solat fardu, setelah itu wasumtu Ramadan, aku berpuasa bulan Ramadan, wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan yang Allah halalkan, wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang Allah haramkan, dan aku tidak menambahnya, apakah aku akan masuk surga? Kata sahabat ini yang bertanya. Maka Nabi SAW menjawab, qal na'am, na'am. Nabi mengatakan ya, tapi jujur dengan. Di hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi mengatakan ada seorang Arab Badui. Di hadis itu kita bawakan secara makna bahwasanya dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tunjukkanlah satu amalan kepadaku yang jika aku mengamalkannya maka aku masuk surga. Nabi menjawabnya dengan redaksi yang berbeda dengan ini, yaitu salat 5 salat fardu, kemudian sedekah, maksudnya zakat, kemudian puasa Ramadan, kemudian setelah itu yang pertama itu yaitu mentauhidkan Allah dan berbuat syirik. 4 itu dijelaskan, maka aku tidak menambah dan mengurangkannya. Maka kata Nabi SAW, apabila engkau ingin melihat seorang laki-laki penduduk surga, maka lihatlah kepada si fulan tersebut. Yang kedelapan, yaitu memperbanyak istighfar. Jadi ada ungkapan ulama kita bahwasanya al-kabiratu ma'al istighfar, tidaklah disebut dosa itu kecuali dengan istighfar. Jadi dosa itu apabila kita memohon istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak tergolong dosa. Wala saghirah mal israr, dan tidaklah dikatakan itu dosa kecil kecuali istilahnya kalau terus menerus maka dia akan menjadi dosa yang besar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, aku heran melihat orang yang celaka dan binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Ditanya kepada beliau, keselamatan apa yang ada padanya? Maka dijawab oleh beliau, yaitu istighfar. Jadi itu salah satu keselamatan bagi seorang hamba di akhirat kelak dengan memohon ampun ketika di dunia. Yang terakhir yaitu takjub dengan amalan. Ada ulama kita pernah bertutur bahwasanya seandainya aku mengetahui satu sujudku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku telah bergembira dengan amalan tersebut. Karena dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali bagi hamba-hamba yang bertakwa. Salah satu amalan yang diterima syaratnya yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang sempurna, tetapi inilah alhamdulillah dengan 9 ini yang kita bisa pelajari bersama-sama. Mungkin tidak terlalu panjang pembahasannya karena waktu yang terbatas. Mungkin di antara kita akan setelah ini ada kajian tajwid atau tahsin. Maka yang 9 ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini ada keselamatan, Pak. Cara kita meminta sama Allah doa keselamatan apa, Pak? Itu tadi di halaman sebelumnya sudah kita sebut. Keselamatan apa? Apa doanya? Ini di halaman di poin yang ke itu sudah kita sebutkan, bisa Bapak lihat, Allahumma inni a'udzubika biridaka min sakhatik, dan masih banyak doa-doa yang lain, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan bermohon. Kiamat maksudnya, Pak. Doa meminta keselamatan dari kiamat, Pak. Ini membahas kiamat. Itu kan keselamatan di hari kiamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau tidak hafal yang lain yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Itu doa sapu jagat itu. Semuanya udah masuk dalam doa itu. Baik, demikianlah yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan dengan mengetahui ini Allah selamatkan kita di akhirat kelak. Allah selamatkan dan kita butuh keselamatan itu di akhirat kelak. Dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan, itu memang dari kesalahan dari kami dan kejahilan dari kami, dan adapun kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.